Halo teman-teman, hari ini kita bareng lihat sebuah film di mana ada seorang cowok yang bernama Kain berhasil mendapatkan kekuatan super menjadi transparan, dan memanfaatkan kelebihan ini untuk melakukan perbuatan yang menyenangkan dia. Kain adalah ahli biologi molekuler, dia dan timnya telah bekerja untuk Departemen Pertahanan mengembangkan teknologi metode transparan. Walaupun mereka sudah berhasil membuat binatang menjadi transparan, namun tidak bisa mengembalikannya ke semula. Kain terus gagal menemukan metode untuk mempertahankan keadaan molekul yang stabil dalam proses deformasi dan ini membuat Kain sangat kecewa. Dalam kecewaan ini, dia melihat seorang cewek cantik di depan kamar rumahnya dan melalui celah tirai, pandangan matanya terus melihat dengan tegang terhadap cewek yang lagi membuka bajunya dan pikirannya terbenam dengan keinginan untuk melepaskan dirinya. Meskipun tirai segera ditutup kembali, namun tiba-tiba dia mendapatkan inspirasi di dalam otaknya, dia pun segera mencoba idenya yang baru terinspirasi dan kali ini akhirnya dia berhasil. Dia pun segera menghubungi mantan ceweknya yang juga menjadi sebagai rekan kerjanya Linda, dan memberitahukan kepada dia kalau dia telah berhasil. Linda langsung lompat ke tempat tidurnya membangunkan pacarnya yang baru ini dan juga salah satu rekan kerjanya Matt. Setelah itu, Kain dan timnya berkumpul di laboratorium yang di bawah tanah ini. Gorilla yang lagi berwujud transparan akan dicoba dengan serum yang baru ditemukan. Seiring dengan suntikan serum yang pelan-pelan masuk ke pembuluh darah di tubuhnya, vaskular di dalam tubuhnya pun mulai terbentuk dan setelah otot tubuhnya sudah kelihatan, gorilla itu malah berteriak kesakitan. Dan melihat jantung gorilla itu yang sudah berhenti, mereka mencoba menggembalikan detak jantungnya dengan defibrilator. Dalam berkali percobaan menghantarkan arus listrik, akhirnya jantungnya mulai berdetak kembali. Penampakan tubuhnya sudah masuk ke tahap terakhir, kulitnya sudah mulai kelihatan dan gorilla pun berhasil kembali ke bentuk awal tubuhnya di hadapan mereka, dan ini membuat seluruh timnya bersorak bahagia. Malam itu mereka keluar untuk merayakan, dan setelah makan malam Kain malah meminta kepada Linda untuk balik kembali hubungan awal mereka. Dia pun mencoba mencium Linda tapi Linda dengan sopan menolak permintaannya. Hari berikutnya, Kain menyembuhkan hasil penelitian mereka di dalam rapat umum anggota Kementerian Pertahanan. Linda dan Matt tidak mengerti dan Kain jujur bilang ke mereka, kalau dia mau masuk aja ke tahap ketiga percobaan di tubuh manusia tanpa persetujuan umum. Dalam perdebatan mereka, akhirnya mereka setuju untuk membantu Kain. Mereka kembali ke laboratorium, dan memberitahukan kepada tim mereka, kalau tahap percobaan ketiga telah disetujui. Kain rela menjadi percobaan pertama ini, dan setelah melewati proses yang menderita kesakitan, tubuhnya mulai kelihatan berubah. Mulai dari kulitnya dilanjutkan ototnya, vaskular, tulang, dan akhirnya hanya kelihatan lengkungan di tempat tidurnya. Setelah itu, Kain yang bertransparan ini melakukan tindakan cabul ke Sarah, bercium dengan Linda dan melakukan tindakan-tindakan yang negatif untuk memuaskan keinginan dia. Masa percobaan pun telah selesai, Matt menyuntikkan obat serumnya, tapi tubuh Kain menggeliat keras dengan penolakan obatnya. Dia terikat dengan kesakitan dan pingsan di atas lantai. Setelah situasi kembali stabil, mereka melihat Kain menjadi transparan lagi. Namun reaksi Kain terhadap kegagalan ini sangatlah kecil. Sebagai alasan keamanan, mereka membuat sebuah lapisan masker untuk memastikan kalau Kain bisa kelihatan. Linda dan Matt berusaha mencari resep obat yang baru. Namun kehilangan otak jenius Kain, segala ini sangatlah susah. Setelah 10 kali obat percobaan yang terus berlangsung, tubuh Kain sangat lelah dengan penderitaan ini, dan dia menjadi lebih emosi setiap harinya. Melihat matanya yang berongga di depan cermin, Kain tidak lagi bisa menahan ini. Dia tidak mempeduli nasihat dan menaiki elevator keluar dari laboratorium. Rekan kerjanya itu pun langsung menelepon Linda. Kain hanya ingin kembali ke rumahnya mengambil buku. Namun melihat cewek cantik di depan rumahnya itu lagi, pikiran negatif itu pun langsung masuk ke otaknya. Kain ke rumah cewek itu dan menekan bel pintu. Cewek cantik ini dengan heran membuka pintunya, memasukkan Kain yang transparan ini ke rumahnya. Walaupun cewek cantik ini menyadari ada situasi yang aneh, tapi tetap saja ditangkap Kain dan dipaksa jatuh ke tempat tidurnya. Linda tiba di rumah Kain dan melihat maskernya telah dilepaskan. Ini membuat kecemasan ke seluruh timnya. Kain pulang dan dia bilang kalau dia adalah ketua dari tim dan berhak melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Linda dan Matt menjadi lebih khawatir, karena obatnya mungkin terjadi efek samping terhadap otaknya. Kain mendapatkan ide baru lagi untuk bermain dengan sensor deteksi suhu ini dan berhasil menghindari pengawasan dari orang yang lagi bertugas. Dia tiba di samping jendela pintu rumah Linda, dan malah nampak Linda dan Matt yang lagi melakukan hubungan cinta yang mesra. Dia menjadi sangat emosi dan memecahkan jendelanya. Mereka yang kaget langsung telepon ke petugas yang jaga di laboratorium dan mendapatkan informasi kalau Kain masih di atas tempat tidurnya. Tapi Linda yang pintar ini dengan cepat menemukan permainan licik Kain terhadap alat sensor ini. Ternyata dia mengatur pemutaran gambaran yang berulang, jadi dia bisa keluar setiap malam dengan wujud transparan ini tanpa ketahuan. Linda dan Matt berputuskan untuk melaporkan segala kejadian ini kepada anggota Kementerian Pertahanan terhadap proyek ini. Tapi tidak sangka kalau ini telah diketahui oleh Kain. Linda dan Matt yang telah melaporkan segala kejadian ini kepada profesor dari salah satu anggota kementerian ini, malah langsung ditenggelam mati sama Kain di kolam berenang rumahnya. Hari kedua Linda heran tidak ada anggota kementerian yang datang ke tempat laboratorium. Dia langsung menelepon profesor semalam itu dan baru ketahui kalau profesor telah tenggelam mati.
Linda mau menelepon ke pusat kementerian, namun saat itu signal telepon telah diputuskan. Linda dan Matt mau naik ke permukaan untuk melapor ke pihak kepolisian. Tapi ternyata akses kode elevator telah diubah. Seluruh tim pun mengambil senjata untuk menahan Kain. Tapi Kain sudah keluar dari kamarnya. Linda bilang ke Kain lewat mikrofon kalau ketua kementerian telah tahu dengan segala ini. Tapi Kain malah bilang kalau profesor belum sempat menyampaikan telah dibunuh oleh dia. Mereka semua jadi sadar kalau situasi sekarang sangat berbahaya. Setelah itu mereka menemukan salah satu rekan kerja yang tertinggal di belakang telah dibunuh mati. Jadi mereka semua berputuskan untuk menyerang balik, tapi ternyata pembunuhan ini sudah direncanakan oleh Kain. Pertama Kain melepaskan uap panas dan dengan gampang dia langsung membunuh target pertamanya. Setelah itu dia dengan kejam mematahkan leher Sarah. Menghadapi pembunuhan yang berencana ini, mereka menjadi sangatlah takut. Kemudian Kain menusuk dari belakang dan Matt yang masuk untuk membantunya pun ketusuk oleh jeruji besi. Linda segera mencabut jeruji besi itu tapi malah dikunci oleh Kain di ruang penyimpanan, suhu temperatur langsung diturunkan dan udaranya langsung terasa dingin. Linda pun sudah mulai putus asa. Kain pun menyiapkan diri dan membuat bom dari bahan kimia untuk meledakkan laboratorium ini. Karena dengan demikian tidak ada orang yang tahu lagi keberadaannya dan dia bisa melakukan segala sesuatu tanpa dibatasi hukum. Tapi Kain tidak menyadari kalau Linda yang pintar ini menggunakan alat defibrilator listrik dan kabel membuat magnet yang bisa membuka pintu besi ini dari dalam. Linda segera memanaskan suhu tubuh Matt dan dia membawa alat penyembur api menemukan Kain dan langsung disemprot ke arahnya. Kain yang berteriak kesakitan ini dengan perlahan kembali ke wujud transparannya. Linda menyalakan alat pemadam kebakaran dan menggunakan semprotan air untuk menemukan gambaran bentuk Kain. Tapi Kain berhasil menyerang dari belakang dan dengan keras menginjak leher Linda untuk mengakhiri ini semua. Namun Matt sempat muncul dan memukul Kain dari belakang. Matt membawa Linda untuk keluar dari sini. Kain bangun dan menyerang mereka sekali lagi tapi jeruji besi yang dipegang Kain malah tertusuk masuk ke dalam kotak listrik dan Kain pun jatuh ke lantai seketika. Linda dan Matt akhirnya meloloskan diri dari Kain, tapi bom ini akan meledak dalam waktu 30 detik. Mereka hanya bisa memanjat ke atas elevator untuk melarikan diri. Nitrogliserin berputar dengan cepat di sentrifugal, memicu serangkaian ledakan. Namun segala ini masih belum berakhir, kaki Linda tiba-tiba ditarik ke bawah, ternyata Kain masih belum mati. Dia tidak lagi menjadi transparan dari sentruman listrik, tapi tubuhnya sekarang malah tampak mengerikan. Dalam penarikan paksa ini, Linda diseret jatuh ke atas elevator. Linda mengambil kesempatan sewaktu Kain yang lagi berciuman dengannya. Dia memegang erat kabel elevator dan dengan kuat menginjak konektor untuk memisahkan elevatornya. Kain membuka matanya yang mengerikan dan akhirnya jatuh ke dalam tungku neraka yang terbakar panas di bawah ini. Linda dan Matt pun dibantu oleh petugas pemadam kebakaran meloloskan diri ke permukaan tanah dari laboratorium yang mengerikan itu.